Setelah sebelumnya telah disampaikan tentang bagaimana teori demokrasi liberal memandang desentralisasi, pada bagian ini akan disampaikan pula perspektif dari teori pilihan publik terhadap desentralisasi. Pada teori ini, para ahli beranggapan bahwa desentralisasi merupakan media yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi. Dalam interpretasi ekonomi, Stoker menyatakan bahwa desentralisasi merupakan medium penting dalam meningkatkan kesejahteraan pribadi melalui pilihan masyarakat. Menurut perspektif ini, individu-individu diasumsikan akan memilih tempat tinggalnya dengan membandingkan berbagai paket pelayanan dan pajak yang ditawarkan oleh berbagai kota yang berbeda. Individu yang rasional akan memilih tempat tinggal yang akan memberikan paket yang terbaik. Dalam hal ini, kesejahteraan pribadi yang dimaksud adalah kesejahteraan para pengambil kebijakan ataupun pemegang kekuasaan yang diperoleh dengan cara legal dan fair, di mana kesejahteraan tersebut diperoleh melalui prestasi, fee, bonus, dan lainnya sebagai konsekuensi tingginya pilihan publik terhadap produk yang dihasilkan. Dari perspektif inilah, maka desentralisasi termasuk yang direkomendasikan oleh teori pilihan publik. Setidaknya terdapat 3 manfaat yang dihasilkan oleh desentralisasi dari sudut pandang teori ini. Yang pertama adalah adanya daya tanggap publik terhadap pilihan individual. Barang dan pelayanan publik yang ditawarkan pemerintah daerah, di mana barang dan pelayanan publik tersebut dapat dinikmati oleh seluruh penduduk yang relevan, sehingga konsumsi oleh satu penduduk tidak akan mengurangi jatah penduduk yang lain. Seperti halnya jalan raya, internet, lampu jalan, trotoar, taman, dan lainnya, di mana ketika salah satu menggunakan fasilitas tersebut tidak akan mengurangi hak yang lain dalam penggunaannya. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan akan barang-barang publik. Jika dalam preferensi pasar, permintaan ataupun demand di sektor swasta lebih mudah diketahui melalui kemauan untuk membayar. Artinya tingginya permintaan terhadap barang dapat diidentifikasi melalui tingginya tingkat konsumsi masyarakat atas barang tersebut. Akan tetapi, dalam politik, hal tersebut sulit untuk diidentifikasi karena relasi yang rumit antara barang, harga, pajak, pemilihan, dan pilihan politik, partisipasi, dan juga kepemimpinan. Dalam hal ini, desentralisasi mampu menyelesaikan persoalan dengan meningkatkan jumlah unit-unit pemerintahan dan derajat spesialisasi fungsinya sehingga meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi permintaan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah dapat memperluas pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melalui pilihan produk yang disediakan oleh unit-unit yang dikembangkan oleh pemerintah daerah tersebut. Kemudian yang ketiga, desentralisasi mampu memberikan kepuasan yang lebih baik dalam menyediakan penawaran barang-barang publik. Terdapat banyak persoalan jika penyediaan pelayanan dan barang publik tersentralisasikan. Semakin besar organisasinya, maka semakin besar pula kecenderungan untuk memberikan pelayanan. Semakin monopolistis suatu pemerintah, maka semakin kecil insentif dan juga inovasinya. Berdasarkan teori, yurisdiksi yang terfragmentasi akan lebih memberikan kepuasan kepada konsumen daripada kewenangan yang terkonsolidasi. Artinya, kekuasaan dan wilayah yang terdistribusi justru akan memperluas pilihan individu terhadap kebutuhannya masing-masing, sehingga publik dapat menentukan mana yang terbaik buat dirinya berdasarkan pilihan-pilihan yang tersedia. Dalam hal ini, desentralisasi akan mendorong daerah dengan yurisdiksi yang berbeda untuk bersaing dalam memberikan keputusan kepada publik atas penyediaan barang dan juga layanan publik. Dua hal reaksi yang diberikan oleh publik berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh tiap pemerintah daerah, yaitu puas dan tidak puas. Bagi yang puas tentunya dapat memberikan insentif bagi penguasa dan berakibat pada meningkatnya kesejahteraan pribadi para penyelenggara negara. Dan sebaliknya, ketika pelayanan yang diberikan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka dapat berakibat pada terancamnya kesejahteraan para penyelenggara negara tersebut. Melalui perspektif pilihan publik, antar pemerintah daerah berkompetisi dalam memberikan pelayanan terhadap publik. Kompetisi tersebut mempercepat pertumbuhan di tiap daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang tersedia. Pertumbuhan di tiap daerah tentunya memperkuat pembangunan di tingkat nasional.